Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya. Salam hangat sahabat insan mulia. Bersama insan mulia berbagi inspirasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Mufidah Nur Rohmah akan menemani sahabat insan mulia ya pada podcast kali ini. Nah, kali ini ya podcastnya ini istimewa nih sahabat insan mulia karena kita kedatangan tamu yang masya Allah spesial, yang luar biasa. Beliau ini salah satu termasuk guru saya, terus idola saya. Saya juga sudah menganggap beliau ini sebagai ibu saya karena beliau ini termasuk sering mengarahkan, menasihati, bahkan sudah saya anggap sebagai sahabat saya. Masya Allah. Kenapa ya? Karena beliau ini tuh jiwa muda nih sahabat insan mulia. Kenapa kok jiwa muda? Karena di luar Ramadan, bahkan di bulan Ramadan, beliau ini tidak hanya sekedar olah pikir saja, tidak hanya sekedar semangat dalam thalabul ilmi, di beberapa halakoh mengisi kajian-kajian, tapi juga olahraga, olah rasa juga Ustazah, Masya Allah. Beliau ini rajin jalan sehat, terus renang juga nggih Ustazah. Nah, itu yang jadi inspirasi saya teman-teman, Masya Allah. Nah, biar makin lengkap nih, siapa sih biar sahabat insan mulia nih tidak bertanya-tanya, ini siapa sih gitu ya. Nah, ini pembicara kali ini yaitu Ustadzah Erlin Susilo Prapti, Sarjana Pendidikan. Masya Allah. Monggo silakan Ustadzah bisa memperkenalkan diri supaya sahabat insan mulia ini semakin kenal, semakin akrab sama Ustadzah ini. Monggo. Sahabat insan mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ini? Dari kenalan dulu ya. Yes, ya. Nama mungkin. Ya, mungkin belum banyak yang tahu di insan mulia ini memang tidak seperti yang lain. Yang lain pengurus-pengurus yang lain itu kan rajin ke kantor hampir tiap hari, rata-rata ke kantor. Tapi kalau saya memang yang pasti itu seminggu sekali. Jadi memang mungkin tidak banyak yang langsung tahu gitu ya. Jadi sudah disebutkan saya nama Erlin Susilo Prapti SPD. Saya di insan mulia ini sebagai pengawas yayasan. Jadi harusnya teman-teman yayasan takut nih sama saya. Ada pengawas datang gitu ya. Tapi insya Allah saya itu ramah. Tadi sudah disebutkan betul. Jiwanya mungkin secara umur saya setengah abad lebihnya lebih banyak gitu. Tapi tadi mungkin karena saya hobi olahraga, saya hobi jalan-jalan. Jadi auranya Ustaz. Ya, mungkin itu yang membuat orang tuh melihatnya, oh masih muda ya gitu ya. Alhamdulillah disyukuri aja semua. Kita umur itu kan angka, yang penting di hadapan Allah tuh kan nanti kita amal kita, perbuatan kita, semoga Allah ridhoi semua. Amin, Allahumma amin. Itu kalau kegiatan sehari-hari saya punya toko, jadi saya kalau dikatakan wiraswasta ya saya lebih banyak bisnis gitu ya. Mungkin dari muda ya, jadi Allah mungkin lebih ini kan, Erlin ini orangnya bisnis aja gitu. Tetapi jiwa saya memang saya lulusan IKIP, lulusan guru gitu. Pendidikan. Jadi memang jiwa bisnisnya jalan. Kalau di pendidikan ya sebagai tanggung jawab saya kepada Allah atas ilmu yang sudah saya pelajari. Rumah Solo, kemudian anak ada 4, 2 di Jakarta, 2 di rumah. Jangan lupa saya masih punya anak kecil. Ya, itu yang membuat Allah mungkin jadi kelihatan lebih muda itu ya.
Itu barangkali cukup ya. Masya Allah. Siap Ustazah Erlin, terima kasih atas perkenalannya. Semoga Ustazah Erlin dan keluarga sehat walafiat semuanya. Amin, yang diminta, ya. Amin. Nah, kali ini ya masih dalam rangka suasana kehangatan Hari Raya Idul Fitri ya, masih dengan opor, ketupat, rendang, suasana mudik pulang ke kampung halaman nih teman-teman nih ya. Dengan tema podcast kali ini ya teman-teman ya, itu tuh kita akan mengkaji atau membahas tentang kembali fitrah atau kembali fitrah menjadi manusia yang dapat memfollow up berkahnya Ramadan. Amin. Ya, Masya Allah, kembali fitrah menjadi manusia yang dapat memfollow up berkahnya Ramadan. Karena tema kali ini ya Ustazah nih, ini tuh kan berkaitan dengan podcast-podcast sebelumnya ya sahabat Insan Mulia. Kalau belum menyimak videonya bisa dilihat sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu tentang tips and trick sukses kaitan dengan Ramadan seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kembalinya fitrah menjadi manusia yang dapat memfollow up berkahnya Ramadan seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pada bincang-bincang seru kali ini, Ustazah, ini saya mau mengingatkan kepada para sahabat Insan Mulia yang belum subscribe, bisa mengikuti akun YouTube Yayasan Insan Mulia Surakarta dan bisa like video ini dan bisa komen. Oke? Dan kita lanjutkan Ustazah. Oke. Masya Allah, seru sekali ini. Nah, ini kan temanya masih seputar tentang suasana lebaran nih Ustazah ya. Kembali fitrah menjadi manusia yang dapat memfollow up berkahnya Ramadan lah. Kembali fitrah nih Ustazah. Kembali fitrah itu sendiri tuh apa sih Ustazah maknanya? Fitrah sendiri tuh apa sih Ustazah? Iya. Bukan Pak Fitrah kan ya? Bukan Pak Fitrah. Jadi kalau di masyarakat itu fitri ya. Jadi orang itu Idul Fitri gitu. Itu apa itu ya? Kalau kita kenalnya ya memang kembali ke fitri, itu kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu kembali kepada kesucian. Kembali suci, kembali bersih, kembali pokoknya tidak ada noda-noda apapun gitu ya. Kalau bisa dikatakan itu lahirnya bayi itu ya suci itu ya, dia tidak punya dosa, tidak punya salah begitu. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa fitri itu kembali ke kesucian. Bahwa Allah ketika mentarbiyah kita selama 30 hari itu dalam rangka mensucikan kita semua. Makanya kemudian setelah Ramadan itu kembali fitrah gitu. Cuma memang di masyarakat Idul Fitri itu lebih kategorikan mungkin dengan bersenang-senang, dengan makan-makan. Itu salah? Enggak salah. Memang Allah justru mengharamkan tanggal 1 Syawal itu berpuasa, enggak boleh, haram gitu. Karena apa? Itu hari bersenang-senang, itu hari makan-makan. Cuma kita tidak harus berhenti sampai di situ gitu. Berhenti, alhamdulillah besok selesai Ramadan kita bersenang-senang pakai baju baru begitu ya. Jangan berhenti di situ, kita kembali. Kalau dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu Allah mengatakan wa aqim wajhaka lid-dina hanifa. Kata Allah itu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus gitu. Kepada agama yang lurus, kepada agama yang fitrah, kepada agama yang hanif. Apa aja? Kembali ke Ramadan. Allah itu memberikan banyak tarbiyah. Yang pertama mungkin penyucian jiwa. Apa itu? Ramadan memberikan kita pendidikan itu suci jiwa. Kita menjadi lebih sabar. Ya enggak? Kita lebih peduli. Ya enggak? Kita lebih peka. Ya enggak? Itu kan jadi kita bersih. Enggak ada yang namanya iri gitu. Di bulan Ramadan ketika kita puasa nggak mungkin iri kebaikan, oke lah gitu ya. Dia sedekahnya banyak, Masya Allah, aku kudu bisa gitu misalnya. Dia memberikannya sedekah tiap hari, ya Allah, aku belum bisa gitu kan. Itu boleh-boleh aja selama itu positif. Tetapi penyucian jiwa itu jadi jiwa kita bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki. Sucilah hanya untuk Allah itu. Itu satu.
itu jiwa kemudian sabar, peka, peduli gitu kan. Yang berikutnya itu ada peningkatan ibadah, ya enggak? Fitrah itu kembali kepada peningkatan ibadah kita gitu. Jadi ada enggak di bulan Ramadan itu orang malas-malesan? Enggak ada. Orang yang biasanya enggak sholat di bulan Ramadan, dia sholat. Orang yang biasanya malu ke masjid di bulan Ramadan, dia enggak malu, gitu. Orang yang malas-malasan ke masjid, dia bismillah gitu. Paling enggak itu ya subuh, isya, kemudian tarweh kan gitu ya. Jadi di situ ada peningkatan ibadah di situ. Itu fitrah yang kedua. Tadi itu ya kembalinya kepada agama yang fitrah, kembali kepada agama yang suci, yang lurus, itu din gitu ya. Din itu bukan agama di situ. Dalam surat Ar-Rum itu din memang bukan agama, din itu satu sistem. Maka itu tadi sistem yang dibuat oleh Allah kembali kepada fitrah setelah 30 hari. Itu tadi ya, ada penyucian jiwa, ada peningkatan ibadah kita. Kemudian juga jangan lupa kalau pas ketika Syawal itu kita silaturahim, kemudian saling minta maaf gitu ya. Itu esensi yang berikutnya. Kembali kepada fitrah ketika memang Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, Allah. Tetapi kita juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Betul. Allah sudah memaafkan, berharap kita memang diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita. Tapi jangan lupa dengan hak sesama manusia itu juga tetap dilakukan. Jadi ada minta maaf. Kemudian jangan kosong-kosong ya gitu ya, tapi besok enggak dari hati kita mulai jangan. lagi nih. Iya, harus ya memang betul-betul dari hati. Allah sudah memaafkan, secara manusia juga harus saling memaafkan. Ada saling memaafkan, saling berkunjung enggak? Itu ketika bagian dari silaturahmi juga ada di situ, ada silaturahmi di situ. Memaafkan yang bertemu, tapi ketika tidak ada ikhtiar untuk berkunjung, mana bisa kita, walaupun sekarang ada WhatsApp, itu memudahkan ya. Usmufi minta maaf ya, gitu. Aku bisa aja bilang ke Usmi, minta maaf ya, selama ini saya bawa gitu, bisa aja gitu. Tapi itu nggih tadi fitrah itu kembali kepada kesucian, kembali kepada nol itu setelah Allah mentarbiyah kita selama 30 hari. Itu kembali kepada fitrah. Makanya kemudian kata yang lain fitrah itu kembali kepada kemenangan. Allah sudah memenangkan melewati 30 hari tarbiyah, Allah sudah memenangkan, makanya di situ Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berharap setelah itu yang namanya orang kembali kepada nol gimana sih? Kan hati-hati enggak ya enggak? Lebih berhati-hati ketika melangkah kemudian. Masya Allah. Begitu. Nih Ustazah nih, Masya Allah, penjelasannya runtut sekali ya teman-teman ya, sahabat insan mulia ya. Nih ngomong-ngomong tadi sesuai dengan penjelasannya Ustazah Erlin terkait dengan silaturahmi, terus saling berkunjung, memaafkan, mudik pulang ke kampung halaman. Nah, itu kan budaya kita nih Ustazah, maksudnya di Indonesia kan umumnya seperti itu. Nah nih sahabat insan mulia nih, ini saya mau tanyakan juga biar sahabat insan mulia yang menyaksikan video ini juga tahu salah enggak gitu ya dalam Islam gimana gitu ya gitu ya. Kalau berkunjung terus kebiasaan-kebiasaan budaya mudik seperti itu sampai menghabiskan setiap mudik pasti di TV itu ya sampai online, angka kecelakaan, angka kemacetan, Masya Allah gitu ya. Nah, seperti itu tuh ya Ustazah. Itu tuh Islam sendiri itu tuh mengatur tidak itu Ustazah, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya umumnya hari raya kita lakukan seperti itu Ustazah. Jadi beberapa orang sebetulnya bertanya gitu ya, ini Islam, itu Islam bukan gitu ya. Terus ada yang mengatur enggak gitu ya. Memang Allah Islam tidak langsung mengatur mudik gitu ya. Tapi dalam surat Al-Anfal itu wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, itu bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah maka
perbaikilah hubungan di antara kamu. Ada di situ kan? Ada di situ. Jadi kalau kita kembali kepada la'alakum tattaqun, jangan lupa juga ketika Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ketika Allah berbicara tentang puasa, akhir dari ayat itu kan juga la'alakum tattaqun. Ya. La'alakum itu la'ala. Jadi memang Allah memaksa harus Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan diharapkan menjadi orang yang bertakwa, enggak. Setiap ibadah yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa-puasa kita di bulan Ramadan itu mendorong semuanya untuk bisa la'alakum tattaqun. Jadi harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam surat Al-Anfal itu fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah, maka perbaikilah hubungan di antara kamu. Ada enggak hubungannya ke situ? Ada, jadi ada silaturahmi ini ya, melapangkan dada kita, orang yang salah dengan kita, orang yang pernah bukan saya berbuat salah kepada dia gitu ya, mungkin ada yang tidak sengaja menyakiti, kemudian ada yang tidak sengaja menyinggung dan sebagainya. Apalagi di Insamullah banyak wali murid, banyak guru gitu ya. Saya kadang di atas, terus kadang aduh gitu ya, begitulah ya, banyak hal yang membuat mungkin tersinggung, mungkin nggak sengaja gitu lah. Maka perbaikilah di antaramu, kata Allah. Ya memperbaiki kayak apa kan? Ya dengan tersenyum oke lah, tetapi ini dengan minta maaf, kemudian mendatangi, kemudian kalau yang jauh-jauh akhirnya kemudian ini menjadi satu hal saya secara pribadi mensyukuri nikmat ini gitu ya. Sungguh kemudian pemerintah juga memberikan sampai cuti bersama seminggu. Guru-guru senang kan? Iya, Masya Allah. Tidak hanya kecepit gitu, tapi langsung dibuat cuti bersama dalam rangka apa? Tadi itu untuk memberi kesempatan kita semua untuk yang mudik, yang mungkin ya yang yang nggak ada kan, kok aku sedih ya, istriku, suamiku orang Solo aja, jadi nggak pernah bagaimana caranya nggak pernah bagaimana caranya mudik gitu ya, berkunjung lah ya gitu ya, berkunjung gitu ya. Di sana juga ada koridor-koridor ya, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, menjunjung tinggi orang yang lebih tua, kan begitu Islam juga mengajarkan begitu. Jadi memang anak kemudian dia mudik, kemudian berpikiran minta maaf, nanti sungkem kepada orang tua, salah? Enggak salah, dalam rangka memperbaiki hubungan di antara kamu. Masya Allah, indah sekali ya Islam, sahabat insan mulia. Masya Allah, membahas atau dari seluruh materi gitu ya. Jadi mudik itu juga dibahas, adab-adab silaturahmi gitu. Masya Allah, luas sekali ini ya. Jadi tidak hanya sekedar mendatangi saja, tapi juga meluangkan hati untuk saling memaafkan, itu ya poin utamanya juga ya Ustaz tadi. Dan keutamaan silaturahmi itu sendiri kan juga memperpanjang usia gitu ya, Masya Allah. Semakin bertambah umur, bertambah pula ketaatan kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, amin. Nah, dari tema kita ini kan kembali fitrah, tadi kan sudah dijelaskan fitrah itu apa ya sahabat insan mulia. Terus menjadi manusia yang dapat memfollow up keberkahan Ramadan nih Ustazah nih. Nah, dari berkah itu sendiri dan berkah Ramadan itu tuh maknanya tuh apa sih Ustazah? Gitu. Jadi kalau berkah di masyarakat itu sudah lanyah ya, atau sudah biasalah, kumu berkah gitu ya, mugi-mugi berkah gitu ya, mugi-mugi berkah, amin gitu ya. Jadi berkah itu intinya, arti katanya sebetulnya bertambah atau berkembang gitu ya. Itu dalam konteks ini berkah itu ya bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Tadi sudah disinggung sedikit ya, bagaimana ibadah itu kemudian menjadikan kita itu bertambah ketaatan kita kepada. Kalau konteks yang tadi yang fitrah itu kan berarti kita bertambah ibadah kita, ketakwaan. Ya, kemudian bertambah
bersihnya hati kita. Tadi belum ada satu yang dibahas belum ya, bertambah rasa syukurnya kita kepada Allah. Kita belum itu. Padahal dalam surat Al-Baqarah 185 itu wali tukabirallahu ala ma'adakum la'alakum tashkurun. Jadi la'alakum tashkurun. Jadi di situ tuh ada memang diharapkan kita itu semua la'alakum bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang belum kita bahas di situ. Jadi berkah itu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, bertambahnya syukur kita kepada Allah. Jadi orang yang taatnya bertambah, orang yang syukurnya bertambah, coba apa yang dilakukan? Maka dia akan bertambah baiknya ibadah dengan Allah. Kan begitu ya. Nah, itu berkah. Ketika berkah itu dikaitkan dengan Ramadan, maka ya memang bagaimana apa yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan itu tidak hanya berhenti ketika selesai Ramadan. Jadi PR-nya kita bersama memprogram bagaimana di luar Ramadan itu ya seperti Ramadan. Bagaimana hari-hari lah itu menjadi Ramadan buat kita. Itu yang paling penting. Jadi di sini itu ya seperti masih di bulan Ramadan, hawa-hawa nih gitu ya. Mungkin memang tidak dalam keadaan puasa, tapi di sini itu seperti bulan Ramadan. Ada nggak pagi-pagi itu orang malas di bulan Ramadan? Nggak ada. Dari mulai ibu-ibu apalagi bangunnya jam berapa, mempersiapkan bagaimana orang serumah itu kalau bisa sahur semua, pikirnya itu biar puasanya itu kuat sampai sore. Itu kan mengatur menu, kemudian membuat enak sahurnya kan gitu ya. Ada nggak males gitu? Nggak ada gitu. Nanti habis itu cepat-cepat kemudian semangat tilawahnya. Oke, begitu masih ada waktu sebelum subuh ya, gitu. Waktu, dia kemudian gitu, berusaha mungkin sebelum tadi nyiapin makanan dia sholat malam dulu, walaupun semalam tidak sholat taraweh, tapi masih ada waktu gitu ya. Wah, ya mulai bismillah. Masih ada waktu, tilawah bareng sebentar gitu. Masih ada waktu, masya Allah, berdoa gitu. Nanti habis subuh nih saya yakinlah Ramadan kayak gini itu masjid setelah subuh itu tidak berhenti nanti menjelang suruk. Saya yakinlah berapa persen mungkin sudah berbeda jauh dengan yang dulu. Orang ketika menunggu suruk itu ngantuk banget, enggak, semangatnya saya cek itu beberapa masjid itu beda, beberapa kegiatan ibu-ibu itu beda. Rata-rata setelah subuh itu mereka menunggu waktu suruk. Masya Allah. Gitu. Belum nanti yang hari-hari yang lain. Bekerja berhenti nggak ketika Ramadan? Masih tetap berhenti ya, nggak? Enggak kan? Enggak, bismillah, semangat itu. Tetap cari uang. Allah itu kan ketika membuat siang itu kan supaya bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Itu tetap. Padahal kan juga ketika Ramadan kita inginnya infak yang banyak, sedekah yang berarti kan kudu rajin cari uang juga kan. Lah piye bisa infak kalau dia nggak punya uang? Piye bisa sedekah kalau dia nggak punya uang? Ya tetap jalan gitu. Jadi kembalinya bahwa selesai Ramadan itu tidak berhenti. Alhamdulillah, terus pakai baju baru. Gitu enggak ya, esensinya sudah itu. Jadi Ramadan itu latihan. Mentarbiah diri. Makanya sebetulnya orang la'alakum tatakun itu, orang yang bertakwa itu ya harusnya tiap tahun itu bertambah kebaikan kita. Tiap tahun itu bertambah takwa kita kepada Allah. Maka nggak bisa program ini, program tahun lalu itu sama dengan program Ramadan tahun ini, atau bahkan malah turun. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya gitu. Ketika Ramadan tahun yang lalu programnya apa, kan diteruskan nih. Setahun sebelum Ramadan lagi. Dan harusnya berhasil kan? Tarbiyah di Ramadan yang lalu. Bikin target yang baru dan lebih gitu ya. Makanya tahun Ramadan ini juga programnya harus lebih bagus lagi daripada tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu begitu
berarti kan masih sama. Masya Allah. Yaitu Ramadan sebagai landasan program meningkatkan amal kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau boleh saya sampaikan ya Usmufi, sahabat Rasulullah itu setiap selesai Ramadan itu selama 6 bulan itu mereka berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan yang lalu. Itu tetap didoakan sampai 6 bulan berikutnya. Doanya itu karena memang luar biasa Ramadan itu ya, memberikan efek kekuatan ibadah kepada kita. Karena makanya berdoa, diskonnya juga nggak main-main. pahala, Masya Allah. Kemudian baru 6 bulan kemudian doanya diganti. Apa? Pengampunan apa Ustazah? Enggak. Doanya berharap bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tahun itu dibagi 2. Diterima dan mengharap bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Ramadan yang akan datang. Jadi hanya itu. Jadi kalau kita misalnya diajarkan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab ya. Fi Rajab wa Sya'ban wa balna Ramadan, itu kan 3 bulan menjelang. Ini sahabat Rasulullah itu 6 bulan sebelumnya sudah, ya Allah, pertemukanlah kami kembali di bulan Ramadan. Karena itu sebagai sarana prasarana diampuni semua dosa-dosa kita. Kembali kepada fitrah itu ya. Diampuni dosa-dosa kita. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Jadi, ada cerita ya. Boleh ya? Iya, boleh sekali Ustazah. Iya. Ada cerita, ada 2 orang sahabat. Yang satu meninggal di medan perang, di medan jihad. Kira-kira masuk surga enggak? Karena kalau jihad itu kan di jalan Allah ya, insya Allah masuk surga ya Ustaz. Kita juga Bismillah ya. Bismillah kita juga. Dan para sahabat insan mulia juga. Selama jihad fisabilillah apapun ini, itu kita berharap masuk surga. Amin, Allahumma amin. Ada sahabat beliau meninggal ketika jihad fisabilillah. Itu akrab 2. Kemudian ada lagi 1 orang, dia meninggalnya biasa, tetapi dia meninggal setelah setahun perang gitu. Kemudian ada sahabat yang diberikan mimpi gitu ya oleh Allah. Ternyata sahabat yang masuk duluan ke surga itu sahabat yang meninggal setahun setelah kejadian perang gitu. Terus bingung, ini satu sahabat ini meninggal karena jihad fisabilillah, harusnya masuk duluan dong. Orang berjihad luar biasa, taruhannya nyawa. Kita kan taruhannya apa sih? Jiwa, tenaga gitu ya. Itu taruhan nyawa. Kemudian saking bingungnya kemudian datang kepada Rasulullah atas mimpi itu. Kata Rasulullah, tahu nggak, selama tahun itu memang sahabat ini melewati bulan Ramadan. Selama 1 tahun melewati bulan Ramadan. Ya, ada saat melewati bulan Ramadan setahun itu. Kira-kira apa jawabannya? Apa Ustazah? Ramadan itu luar biasa melipat gandakan pahala dia. Sehingga dia berhak masuk surga duluan sebelum orang ini. Jadi itu inspirasi kita sebagai sahabat insan mulia. Kita inspirasi ini semua gitu ya. Tidak harus dengan mungkin jihad dengan nyawa dan sebagainya, tapi dengan melewati Ramadan, dengan sebaik-baik kita melakukan Ramadan, kita itu berhak mendapatkan surga duluan. Gitu, dipanggil oleh Allah. Kan ada 3 golongan yang memang dipanggil oleh Allah di antara panggilan. Jadi gampangnya itu di padang mahsyar itu semua lagi menunggu ya, harap-harap cemas gitu. Tetapi Allah panggil 3 golongan ini, itu melewati semua golongan gitu. Yang pertama orang berpuasa. Yes, orang berpuasa, maka senang-senang berpuasa. Di bulan Ramadan itu senang-senang berpuasa. Maka nanti kita masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Allah sudah menyediakan khusus pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, Masya Allah. Berikutnya orang yang sabar itu juga dipanggil oleh Allah. Dipanggil, Masya Allah, jenengan misalnya dipanggil panggung Mufidah Nur Rohmah mendapatkan penghargaan, Masya Allah,
di sana Cios itu ya, wah, Masya Allah itu mesti tiada tara itu. Andai hari itu kita sih orang maafkan Mbak, gampang nggak? Kalau kita nggak apa-apa malah gampang. Yang sulit itu kan ketika sudah ada ghil, sudah ada dzon, sudah ada pernah. Gampang nggak? Nggak gampang. Itu termasuk yang dipanggil oleh Allah. Semangat berpuasa, bersabar dan memaafkan itu ya, tiga golongan itu yang memang semoga kita besok di Padang Mahsyar mendapatkan tiket amin, itu ya Ustazah nggih. Masya Allah, terima kasih Ustazah Erlin nih atas penjelasan inspirasinya, ilmu-ilmunya yang di-share kepada kita semuanya nih sahabat Insan Mulia. Semoga kita semuanya bisa melakukan apa yang dicintai Allah, ibadah-ibadah yang dicintai Allah seperti istiqomah, continue ya, yang dapat mendidik jiwa kita ini yang biasanya di bulan Ramadan ini kayak target-target tadi ya Ustazah sudah dijelaskan Ustazah ini, semoga bisa mengistiqomahkan, mendidik jiwa untuk bisa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita sudah di ujung podcast ini Ustazah. Masih ada satu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh sekali. Ini sebelum saya tutup Ustazah menurut Usmufi gampang nggak menjaga ibadah? Tadi kan teori semua itu. Iya ini. Kalau teori semua kan tadi ya, betul. Harusnya. Wah, itu teori semua gitu. Iya. Maka ada satu doa yang diajarkan. Ini dapat tips nih dari Ustazah Erlin yang Bismillah, semoga kita nanti bisa mendoakan terus itu. ibadah nih ya Ustazah ya. Pripun Ustazah. Jadi ada doa yang mungkin kalau orang tuh yang sudah hafal luar kepala itu doa sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sesungguhnya ada doa yang harusnya kita lafalkan terus. Apa itu Ustazah? Ya, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal. Terus dibaca enggak? Baca terus itu setelah sholat. Sebelum Robbana atina fid dunya hasanah, bacalah Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, bantulah hamba untuk selalu mengingat kepadamu. Penting enggak? Ini kan setan luar biasa ini. Setan enggak ada matinya dan dia berjanji kepada Allah untuk selalu menggoda kita. Lah kita, iya kan? Maka ya Allah bantulah aku, ya Allah tolonglah aku untuk selalu mengingatmu ala dzikrika. Kemudian wa syukrika, ya Allah selalu bersyukur kepadamu. Kemudian ya Allah baguskanlah ibadahku. Ya kita memang tidak selalu dalam keadaan semangat yang tinggi ya. Makanya Allah tuh ya memberi dua ini ya, dua bagian, satu baik, satu enggak baik gitu ya. Satu bersemangat, satu kadang semangat tinggi ya tapi kalau pas turun terjun bebas gitu ya. Jangan sampai, makanya kalau lagi naik ya jangan jumawa gitu ya, langsung yang lagi males gitu, enggak, karena itu ujian itu terus itu. Ketika naik ya bismillah gitu, kita jangan cuma ketika turun ya dijaga, jangan sampai terjun bebas, itu kan berusaha untuk menaik terus gitu. Maka doanya itu ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Nanti di bawah gitu ya, biar kita bisa setiap sholat bismillah sebelum Robbana atina fid dunya hasanah. Itu doa itu dulu, insya Allah itu yang menjadi penjagaan kita semua. Semoga kita bisa ini ya, tadi berkah Ramadan tadi bertambah baginya kita, semua ibadah yang dilakukan ketika diteruskan gitu. Mungkin agak inilah ya, mungkin ketika Idul Fitri ya ora apa-apa lah gitu ya, karena kesel nggak kalau Idul Fitri nyiapin masak banyak, kemudian bertemu gitu, berkunjung. Ada lagi ketika Idul Fitri hari pertama zuhur itu hari tidur seluruh dunia. Sholat Idul Fitri, makan berkunjung terus tidur. Kelihatannya zuhur. Iya, hari tenang. Itu yang bisa saya sampaikan, moga tadi ya menginspirasi
Ya, terima kasih Ustazah Erlin. Masya Allah kita dapat bonus plus inspirasi dari Ustazah Erlin nih, tips-tipsnya ini Masya Allah, biar bisa continue istiqomah terus dalam menjaga ibadah kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya pribadi mohon maaf nih Ustazah dan sahabat insan mulia apabila dalam berkata atau tutur kata Kak saya pribadi nih yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan saya tutup podcast kali ini ya bersama insan mulia berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.